semuanya, semoga baik-baik dan sehat selalu ya. Dan hari ini aku alhamdulillah udah agak mendingan. Masih sedikit suaranya masih sedikit bindeng kayaknya, tapi aku udah jauh lebih baik. Dan sayangnya hari ini malah suami aku kena covid ya. Hari ini suami aku positif covid, akunya agak mendingan, malah hari ini suami aku kena covid. Dia semalam tidur masih bareng anak-anak ya, tapi pas tengah malam dia katanya nggak enak badan, terus dia pindah tempat tidur ke kamar sebelahnya lagi. Terus tadi pagi dicek ternyata dia juga positif covid. Akhirnya aku sama suami aku sekarang harus isolasi mandiri. Dan anak-anak alhamdulillah masih ada mertua ya, sama mertua, karena aku di sini tinggal sama mama mertua, jadi anak-anak masih bisa terkontrol sama mertua. Ya walaupun aku sama suami juga tetap terkadang turun tangan ya, tapi ya harus selalu siap ini steril ya. Jadi aku kemana-mana aku selalu bawa ini. Kalau aku pegang apapun yang aku pegang aku semprot, jadi biar sedikit steril aja, biar nggak nular. Mudah-mudahan nggak nular sama anak-anak ya. Cukup aku sama suami. Dan minta doanya sama teman-teman, mudah-mudahan aku sama suami aku tuh cepet pulih dan anak-anak jangan sampai tertular. Mama sama anak-anak jangan sampai tertular. Di video kali ini aku tuh mau cerita tentang kerjaan aku kemarin ya teman-teman. Cara kerja aku, jam kerja sama gaji aku mau cerita di sini. Jadi kemarin itu ceritanya teman aku itu kakeknya nggak ada yang jaga. Sebenarnya aslinya udah ada yang jaga ya, kanhu. Jadi udah ada yang jaga, hanya saja kanhunya ini, perawatnya ini lagi ada urusan, jadi nggak bisa ngejaga kakek ini selama 2 minggu. Akhirnya dia nyuruh aku, nanyain aku, karena memang sebelumnya aku pernah nanya ada kerjaan apa enggak. Jadi dia itu nanyain aku mau enggak jaga kakek. Terus karena berhubung jaga kakek ini jam waktunya panjang, akhirnya aku ngomong dulu sama suami, karena jam waktunya terlalu panjang ini kan secara otomatis aku pasti banyak merepotkan suami dan mertua ya, dan mama mertua. Jadi aku ngomong dulu sama suami, minta izin, dan suamiku bilang ya udah nggak apa-apa. Jadi dapat izin dari suami, terus aku juga minta bantuan sama mama mertua. Kalau mau ngebantu ya aku berarti aku kerja, kalau enggak ya terpaksa enggak, karena anak-anak enggak ada yang ngejemput sekolah ya. Walaupun siang harinya aku nyantai, tapi anak-anak jam 4 itu kan pulang sekolah kalau mama mertua aku enggak mau jemput, jadi aku terpaksa enggak kerja. Tapi alhamdulillah mama mertua bilang oke. Akhirnya aku kerja. Jadi kerja aku itu jaga orang tua lansia umur 98 tahun. Dia masih sehat ya, masih bisa jalan, tapi harus dipapah. Sendiri juga bisa, tapi ada baiknya dipapah karena takut jatuh. Jadi aku di sana itu nemenin kakek, nyiapin, bikin jus, nyiapin makan siang, nyiapin makan malam. Dan makan siang dan makan malamnya itu harus di blender. Jadi aku harus nyiapin itu ya, harus ngeblender nasi, sayur-sayuran. Makanannya sih sama kayak yang aku makan, cuman bedanya di blender aja, karena memang kakek udah nggak ada giginya ya, jadi harus di blender. Jadi aku nyiapin makan siangnya seperti itu, begitu juga dengan makan malam. Terus aku nemenin dia untuk pergi ke taman olahraga. Jadi di taman dia harus
tiap hari itu harus ke taman sambil jalan-jalan sambil olahraga. Itu mungkin itu pekerjaan aku ya, kurang lebih seperti itu ya. Jam kerja aku tuh dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam ya, jadi makanya aku nggak bisa antar anak-anak sekolah, jadi harus suami yang nganter, karena sekolah pun bukanya itu mulai nerima muridnya itu jam 7:40. Jadi aku nggak bisa nganterin anak sekolah, makanya suami aku yang nganter. Tapi keperluan anak-anak untuk sekolah udah aku siapin sebelumnya. Dan begitu juga dengan pulang sekolah. Pulang sekolah itu sekitar jam 4 ya, jadi harus mama mertua yang ngejemput. Makanya izin dari suami sama mama mertua itu penting banget buat aku kalau aku ingin kerja. Karena aku masih anak-anak masih pada kecil ya, jadi nggak bisa pengen kerja terus kerja tuh nggak bisa. Tapi ya alhamdulillah mama sama suami aku ngerti, dan aku juga, karena aku juga pengen cari duit sendiri ya. Dan ini pun cuma 2 minggu, makanya dapat izin sama suami, jadi oke lah. Dan untuk gaji aku kemarin itu digaji per harinya 1.500 ya, atau sekitar 700.000 rupiah ya, mungkin lebih. Nah karena itu makanya aku mau banget untuk kerja ya. Tapi untuk orang Taiwan sendiri sepertinya nggak bakalan mau ya, karena untuk orang Taiwan itu masih mengacu pada UMR-nya Taiwan, yaitu per jamnya itu 150. Jadi kalau untuk 12 jam orang Taiwan pasti maunya 1.800. Itu untuk orang Taiwan ya. Tapi untuk aku sendiri aku dapat gaji 1.500 aja udah alhamdulillah ya, karena aku juga nggak punya sertifikat Kanhu, sertifikat perawat lansia, jadi segini udah menurut aku udah alhamdulillah. Dan kalau untuk Kanhu-nya yang orang Taiwan yang kerja per jam, biasanya ada pekerjaan yang per jam ya, ada yang cuma ngambil 2 jam, ada yang ngambil 2-3 jam doang. Itu untuk 1 jamnya itu sebenarnya lebih mahal lagi, harganya itu 250 untuk 1 jam. Tapi kerjaan seperti itu biasanya kan adanya dari pemerintah ya, ada agensinya sendiri, dan itu juga harus punya sertifikat. Makanya bisa dapet gaji yang lumayan lebih banyak. Terus kerjanya itu nggak full 1 hari ya, dia pasti cuma ngambil 2-3 jam doang. Dan aku dapat gaji 1.500 itu udah alhamdulillah ya, karena aku nggak punya sertifikat Kanhu. Nah mungkin segini dulu ya teman-teman cerita aku tentang kerjaan aku kemarin sebelum aku kena COVID ini ya. Jadi aku sendiri nggak tahu aku kena COVID-nya di mana ya, apakah saat aku jaga kakek atau setelah aku di rumah. Cuman memang yang aku tahu kakek juga kena COVID dan masuk ke rumah sakit. Mudah-mudahan kakek di sana cepat sembuh ya, dan aku juga di sini cepat sembuh, juga suami, dan mudah-mudahan anak-anak jangan sampai anak-anak dan mama mertua aku jangan sampai terpapar. Dan minta doanya sama teman-teman, semoga aku dan suami cepat sembuh dan anak-anak sama mama mertua tidak terpapar COVID. Terima kasih.